Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya Kusuma Budi Setiono ingin berbagi atau sharing tentang TAP manajemen. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nih, jadi di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal TAP manajemen dan tips dan triknya untuk mendapatkan nilai A. Nah, untuk tips dan trik pengerjaan mendapat nilai A yang kurang dari 1 jam, teman-teman bisa cek di YouTube saya sebelumnya ya. Sudah saya upload juga dan sudah share di situ. Semoga sharing saya hari ini memberikan manfaat pada teman-teman semua dan semoga sehat selalu serta sukses selalu untuk menempuh ujian TAP nanti. Nah, sebelumnya ini terima kasih sudah mau mengikuti dan subscribe akun saya ini. Semoga dengan subscribe teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa membangun akun ini jauh lebih besar lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi pada teman-teman mahasiswa, khususnya Universitas Terbuka dan umumnya untuk seluruh mahasiswa di tanah air Indonesia. Nah, ini yang saya maksud tadi, jadi saya sudah membagikan tips dan trik pengerjaan TAP dalam waktu 1 jam. Itu saya sudah share di akun YouTube saya, silahkan dicek, silahkan bisa didengarkan dan bisa diikuti. Mungkin ada hal-hal yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk teman-teman mempermudah pengerjaan TAP nanti. Dan apabila teman-teman ingin menyimak juga tentang karil atau karya ilmiah, teman-teman juga bisa cek di YouTube saya. Sudah saya upload juga untuk pembuatan karya ilmiah yang baik dan lolos plagiasi di bawah 20%. Nah, ini saya membuat video ini merespon dari akunnya Pak Yudi Prasetyo. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Yudi sudah berkenan untuk bergabung dan sudah subscribe akun saya. Ini saya buatkan untuk contoh soal TAP manajemen yang Bapak minta. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit insight pada teman-teman semua yang nonton video saya hari ini. Nah, TAP manajemen, mata kuliah yang ditempuh itu apa saja yang harus diselesaikan untuk mengerjakan TAP. Pada program studi manajemen sarjana, itu TAP-nya terbagi atas 5 mata kuliah penting. Yang pertama adalah EKMA 4213, Manajemen Keuangan, kemudian EKMA 4215, Manajemen Operasi, EKMA 4216, Manajemen Pemasaran, EKMA 4214, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan yang terakhir adalah EKMA 4478, Analisis Kasus Bisnis. Ini saya ambil dari katalog UT tahun 2019-2020. Nah, TAP ini sebenarnya sudah berbeda jauh dengan TAP yang saya alami ketika saya ujian S1 TAP. Namun tidak apa-apa, saya berikan sharing pada teman-teman contoh soal yang saya masih tahu dan juga mungkin masih sedikit relevan dengan TAP-TAP yang saat ini. Nah, dulu pada waktu saya TAP itu hanya ada 4 mata kuliah, sedangkan saat ini TAP saat ini itu sudah 5 mata kuliah. Dulu TAP saya masih sebentuk seperti ini. Ini soal TAP saya tahun 2018, ujiannya pada hari Sabtu. Ini Sabtu 15 Desember 2018. Nah, saat ini TAP itu sudah tidak menggunakan kertas seperti ini soalnya. Jadi soal-soalnya nanti teman-teman nanti menggunakan PC, menggunakan unit komputer, soalnya di situ dan jawabannya baru menggunakan kertas.
Jadi di situ nanti juga akan kelihatan teman-teman sudah mengerjakan berapa menit dan sebagainya, itu nanti sudah kelihatan. Jadi udah nggak pakai hal-hal yang barunya kertas ya, tapi udah menggunakan digitalisasi. Nah, ini langsung saja pada contoh dan pembahasan soal TAP manajemen. Di sini ini saya ambil dari salah satu tugas yang saya kira masih relevan dengan TAP yang akan diujikan. Jadi teman-teman kalau mau TAP-nya baik, ya pelajari tugas-tugasnya dan diskusinya ya. Kan ada tuh tutorial online-nya di e-learning. Nah itu dipelajari, disiapkan betul-betul. Kalau perlu latihannya tuh nggak cuma satu soal, dua soal, tapi beberapa soal yang babnya memang di situ. Kemungkinan besar yang muncul itu ya di situ lagi. Jadi tidak harus mempelajari satu buku penuh seperti itu. Nah ini soal yang diberikan ini adalah gabungan dari 5 mata kuliah tadi. Jadi teman-teman harus bisa melihat mata kuliah apa yang masuk pada pertanyaan soal ini. Nah, di sini tips dari saya yang pertama itu untuk mengerjakan karena soalnya itu ceritanya sangat panjang, jadi lebih baik langsung menuju pada pertanyaan soalnya. Kalau saya seperti itu, jadi saya tidak membaca dulu materinya ini kayak PT Sari Segar adalah perusahaan bla bla bla. Ini saya tidak mempelajari, tidak saya baca dulu, tapi langsung saya berada di pertanyaan soalnya. Pertanyaannya seperti apa, baru saya kembali ke cerita soal. Tapi kalau mau dibaca ceritanya dulu juga nggak apa-apa, tapi menghabiskan banyak waktu. Kalau saya seperti itu kemarin, jadi saya langsung ke pertanyaannya. Ini langsung ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan pembelian mesin yang manakah yang lebih menguntungkan dengan menggunakan metode payback period. Uraikan jawaban saudara. Nah, kalau payback period, teman-teman pasti sudah langsung ada bayangan. Oh, payback period. Payback period itu berarti di situ nanti ya kita harus menghitung mesin mana yang layak digunakan atau mungkin mesin mana yang harus sebaiknya kita ambil. Kalau sudah bicara seperti itu, berarti kita cari pada pertanyaan ceritanya tadi. Di ceritanya ada nggak yang membahas tentang itu? Oke, kita cari dulu. Nah, oke. Nih, ini adalah pertanyaan cerita dari pertanyaan tadi, yaitu terkait dengan rencana pembukaan pabrik baru tersebut. Nah, ini payback periodnya di sini kelihatan. Kemudian perusahaan juga berencana untuk membeli mesin otomatis baru yang terkomputerisasi. Terdapat 2 produsen mesin otomatis, yaitu produsen dari Jepang, PT Okushima, dan perusahaan dari Korea Selatan, yaitu PT Myeongdong. Kemudian PT Okushima menawarkan mesin yang bermerek Yamato dengan harga 17,5 M dan diprediksi mampu menghasilkan kas bersih bagi perusahaan sebesar 3 M per tahun. Sedangkan PT Myeongdong menawarkan mesin otomatis merek Dojung dengan harga 10 M dan diprediksi mampu menghasilkan gas bersih sebesar 1,5 M per tahun. Nah, sebenarnya dari kedua mesin ini, kalau secara otomatis kita lihat kasat mata saja ya nggak perlu dihitung, itu sudah tahu bahwa yang harusnya diambil itu mesinnya Yamato. Kenapa Yamato? Karena 17,5 M itu bisa menghasilkan 3 M. Modalnya segitu tuh, bisa menghasilkan 3 M. Nah, kemudian yang mesin kedua, itu modalnya itu 10 M. Tapi dia hanya bisa menghasilkan 1,5 M. Nah, kalau kita bayangkan saja, otomatis saya, kalau misalnya sebagai pebisnisnya, saya pasti memilih mesin Yamato. Nah, tapi karena kita sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa, ya harus dihitung secara runtut. Harus tahu dari mana hasilnya ini, seperti itu. Jadi nggak bisa ngawang ya, nggak bisa langsung ditulis tiba-tiba saya milih mesin Yamato itu. Karena 17,5 M
modalnya dan hasilnya bisa 3M, lebih besar daripada PT Myeongdong ya, gitu nggak bisa ya. Jadi harus ada alasannya itu dari mana gitu ya. Nah itu jawabannya ini. Nah ini penjelasannya. Mesin merek Yamato itu harga mesinnya 17,5 miliar. Terus untuk menghasilkan kas bersih sebesar 3 miliar per tahun. Untuk mesin yang kedua itu Jojong itu mesinnya 10 miliar, kas bersihnya 1,5 miliar per tahun. Nah barulah ditanya PP periodnya. PP period itu rumusnya itu nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Nah dari kas masuk bersih itu kita bisa tahu berapa. Nah nilai investasinya di mesin Yamato itu 17,5 M. Kemudian kas masuk bersihnya 3 M. Maka hasilnya investasi dibagi kas masuk bersih 5,83. Kemudian untuk mesin yang kedua, payback periodnya sama, nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih, yaitu 10 M dibagi dengan 1,5 M, hasilnya 6,67. Nah, jadi dari jawaban ini sudah kelihatan bahwasannya mesin merek Yamato itu lebih efisien, lebih baik digunakan dan lebih baik dipilih daripada menggunakan merek Dujong tadi. Nah, ini menurut perhitungan PT Sari Segar sebaiknya membeli mesin merek Yamato karena harganya lebih murah dan periode pengembalian modalnya hanya lebih pendek dan investasi mesin ini lebih efisien secara biaya. Itu alasannya. Jadi sebelum dikerjakan itu harus dilihat dulu pertanyaannya soal seperti apa, baru masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman kalau baca ceritanya dulu juga boleh, tapi kalau saya lebih ke pertanyaannya dulu karena panjang sekali. Jadi baca pun juga sulit untuk mengingat itu tadi nilai nominalnya berapa. Pasti balik lagi ke soal. Nah daripada kerja 2 kali lebih baik dibaca pertanyaannya dulu. Itu berarti yang pertama, soal yang pertama sudah selesai. Hasilnya adalah merek Yamato. Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang paham bisa chat ke saya ya, atau mungkin komentar nggak apa-apa, atau mungkin ada yang mau dibahas tentang yang lainnya juga boleh, silakan. Kalau saya mungkin masih dalam rumpun ilmu saya manajemen atau administrasi bisnis, insya Allah saya siap untuk membahas untuk teman-teman semua yang ada di sini. Terus soal yang kedua, disuruh ini menentukan lokasi pabrik. Pertanyaannya, tentukan lokasi pabrik baru yang sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan biaya variabel dan biaya tetap. Uraikan jawaban saudara. Nah, untuk lokasi itu berarti teman-teman harus membaca apakah PT Sari Segar itu tadi membahas tentang pembukaan pabrik baru. Nah, di situ kata kuncinya. Kalau membuka pabrik baru berarti langsung dituju ke pembukaan pabrik baru itu tadi di mana. Pasti ada beberapa opsi wilayah atau kota yang disebutkan. Nah, ini coba kita cek. Oh, bentar. Mana ya? Ini. Nah, ini juga sudah masuk nih. Ini kan sampai saat ini PT Sari Segar sudah mempunyai 14 pabrik di seluruh Indonesia. Nah, ini yakni di Medan dan sebagainya. Kemudian akan menjual produk konsumen ini, dia membuka lagi, bukanya di sini kata-katanya. Nah, ini seiring dengan tingkat penjualan yang semakin bertambah. Bentar. Nah, ini. Pihak manajemen PT Sari Segar berencana untuk menambah kapasitas produksi dengan mendirikan satu pabrik baru. Pilihan lokasi pabrik adalah di Kota Makassar. Nah, ini yang disebutkan tadi, Kota Makassar, Tangerang, atau Semarang. Nah, berarti PT Sari Segar ini bingung, mereka memilih di perusahaan ini di mana didirikan, yang lebih efisien dan memberikan nilai yang optimal. Nah, ini tugas teman-teman untuk menghitungnya. Ini kayaknya soal ini masuk ke mata kuliah analisis kasus bisnis ya. Jadi mungkin di mata kuliah itu nanti langsung bisa dibuka, dicek
Apabila salah nanti dibenarkan ya teman-teman. Nah, ini apabila berproduksi nantinya, maka perkiraan biaya tetap untuk di Kota Makassar itu sebesar 70 juta per bulan dan biaya variabel sebesar 600 unit, 600 per unit. Jika di Kota Tangerang, maka biaya tetap adalah sebesar 85 juta per bulan dengan biaya variabel 500 per unit. Sedangkan apabila pabrik didirikan di Kota Semarang, maka biaya tetap adalah sebesar 80 juta dan variabel 450 per unit. Perusahaan harus menentukan lokasi manakah yang paling menguntungkan pada tingkat produksi sebesar 30.000 unit per bulan. Kalau ini tidak bisa langsung dikira-kira ya, tapi kalau saya mungkin langsung memilih Makassar. Nah, coba kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini penjelasannya. Perhitungan penentuan lokasi pabrik dengan pertimbangan biaya variabel dan biaya tetap disebut metode titik impas. Ya, teman-teman buka lagi titik impas itu metode seperti apa. Jadi biar bisa sambil mengingat-ingat. Dan ini untuk perbandingannya lokasi Makassar itu biaya tetap ditambah dengan biaya produksinya tadi. Jadi 70 juta ditambah dengan biaya produksinya 18 juta, akhirnya 88 juta. Kemudian yang dari Tangerang juga sama, 85 tambah 15 sama dengan 100. Terus di Semarang 80 tambah 13,5 sama dengan 93,5. Nah, kesimpulannya lokasi yang sebaiknya dipilih yaitu Makassar karena lebih efisien secara biaya, total sebesar 88 juta untuk kapasitas produksi 30.000 unit. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak boleh ngawang atau istilahnya hanya awangan ya, hanya melihat oh ini sekian gitu. Karena harus ada perhitungannya terlebih dahulu ya. Nah, ini baru setelah dihitung kelihatan bahwa hasilnya itu Makassar yang jauh lebih baik daripada yang kota-kota yang lainnya. Karena terlihat sendiri bahwa Makassar memberikan nilai 88 juta, sedangkan yang lainnya di atas itu. Jadi yang harus diambil adalah kota Makassar. Nah, oke, terus ini teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan nggak, kenapa angka 18 juta ini bisa muncul, 15 juta bisa muncul, 13,5 juta bisa muncul, biaya produksi ini dari mana? Nah, biaya produksi ini teman-teman dapatkan dari yang 500 per unit, terus 800 per unit itu tadi, dikalikan dengan kapasitas produksinya. Nah, nanti baru muncul ini 18 juta. Misal kita lihat ya, kita cek lagi untuk lokasi Makassar. Kalau 70 ini tetap ya, karena ini udah biaya tetap. Jadi 70 juta ini tetap, terus ditambah biaya produksinya jadi 18 juta itu dari mana? Kita cek. Oke, untuk lokasi Makassar. Makassar. Nah, ini biaya tetap untuk kota Makassar sebesar 70 juta. Nah, itu tetap ya 70 juta per bulan dan biaya variabelnya itu 600 per unit. Kalau 600 per unit itu dikalikan dengan 30.000, nah itu hasilnya 18 juta. Jadi paham ya, ini 600 per unit itu dikalikan dengan 30.000. Terus yang ini juga sama, 500 per unit dikalikan 30.000. Kemudian 450 per unit dikalikan 30.000. Oke, jadi teman-teman udah paham ya, kenapa bisa muncul angka 18 juta, terus 15 juta, dan sebagainya jadi biaya produksi. Oke, saya rasa itu sudah paham, ini cukup simpel sekali ya metode titik impas. Oke, soal selanjutnya. Nah, kemudian strategi apa yang ditempuh PT Sari Segar dalam memilih pasar sasaran atau target market untuk produk teh botol segar? Jelaskan alasan saudara memilih strategi tersebut. Nah, untuk strategi-strategi ini teman-teman juga harus baca dulu di soalnya. Ini strateginya apa yang digunakan oleh PT Sari Segar. Nah, untuk strategi ini teman-teman ada kata kunci yang bisa diambil. Jadi kalau strateginya itu menggunakan diferensiasi marketing yang undifferent atau yang terdiferensiasi. Nah, kita cek kata kuncinya, kita lihat.
Jadi nggak perlu mengerjakan tuh dibaca semua kalau saya ya, nggak perlu ceritanya baca semua, cukup inti-intinya saja. Nah, ini di sini intinya. Ini teman-teman bisa melihat ya, ini ada kursor sama saya nih. Produk ini merupakan produk yang ditujukan untuk konsumen segala usia. Nah, produk tidak diciptakan tidak menciptakan produk yang ditujukan untuk satu kelompok pembeli saja, namun produk tersebut dapat dinikmati oleh siapa saja. Oleh karenanya, pasar yang dituju bersifat massal dan teknik pemasarannya pun juga bersifat massal, termasuk distribusi dan periklanannya. Nah, berarti PT Sari Segar ini, teh botol segarnya itu dimasukkan dalam strategi undifferensiasi marketing. Kenapa? Karena dia menyasar segala usia dan juga dia tidak menyasar pada salah satu segmen, tapi seluruh segmen yang ada. Nah, ini coba kita cek ya jawabannya. Nah, ini strategi yang digunakan oleh PT Sari Segar yaitu strategi undifferensiasi marketing. Ya, strategi ini berusaha meninjau pasar secara keseluruhan dan fokuskan pada kesamaan-kesamaan kebutuhan konsumen dan bukan pada segmen yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Perusahaan dengan strategi ini berusaha untuk mengembangkan produk tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi produknya hanya satu, tetapi akan dipasarkan ke semua orang. Pasar yang dituju dengan strategi ini bersifat massal, sehingga teknik pemasarannya pun bersifat massal. Teh Sari Segar dibuat sebagai produk teh botol siap minum yang bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan konsumen dan tidak berfokus untuk melayani kelompok konsumen tertentu. Nah, ini yang saya maksud jawabannya tadi, yaitu PT Sari Segar itu menggunakan undifferentiated marketing. Ya, jadi apa ya, perusahaan ini tidak menyasar beberapa segmen, tapi seluruh segmen yang ada. Dia menggunakan semuanya, terserah yang disasar siapa yang menurut dia oke itu dimasukin. Nah itu semua dimasukin. Jadi ini dianggapnya itu semua oke, nggak sekedar wah ini kayaknya harus ke demografi berdasarkan usia sekian sampai sekian. Beda dengan pakaian ya, kalau pakaian kan harus berdasarkan mungkin usia sekian sampai sekian, pakaiannya harus ukuran sekian. Nah, itu yang itu namanya terdiferensiasi. Jadi dia tidak antiferensiasi. Nah, kalau PT Sari Segar ini antiferensiasi marketing karena dia menyasar seluruh segmen dan dia menggunakan sistem pemasaran massal. Oke, saya kira sudah paham ya untuk PT Sari Segar ini menggunakan strategi apa. Jadi teman-teman di sini harus memahami beberapa sistem strategi di bidang pemasaran. Nah, ini mata kuliahnya masuk ke pemasaran. Jadi teman-teman harus mempelajari biar nanti tidak kebingungan. Ini masuknya kemana? Jadi sudah ada insight di dalam eh, pikiran teman-teman bahwa ini ternyata masuk ke sini gitu. Nah, untuk selanjutnya tentukan dan gambarkan jenis saluran distribusi yang digunakan dari produsen sampai ke konsumen dan jelaskan jawaban saudara. Nah, ini kalau eh, jenis saluran distribusi, ini teman-teman harus bisa melihat dia sistemnya memasarkan seperti apa. Oke, kita coba cek ya di ceritanya, kira-kira PT Sari Segar ini menggunakan distribusi apa supaya bisa sampai ke konsumennya. Kita cek dulu. Nah, ini kalau soal yang ini tidak masuk pembahasan saya ya. Ini soalnya ini sepertinya soal SDM, manajemen sumber daya manusia, tapi tidak bisa saya masukkan dulu. Ini saya membahas yang masih sampai ke distribusinya dulu.
Nanti mungkin lain waktu saya bisa menambahkan, insya Allah ya. Nah, kata kuncinya di mana? Untuk distribusi, ini sudah saya temukan kata kuncinya, itu setelah ini tadi produk yang bersifat massal, itu ternyata pabriknya, nah untuk itu, pabrik langsung menjual produk ke pedagang besar dan tidak melayani pengecer. Nah, ini sudah kelihatan ini. Sistemnya dari mana distribusinya? Dari pedagang besar, ya kan? Jadi produsen ke pedagang besar, ya kan? Tidak langsung melayani konsumen ini karena tidak melayani eceran. Ya, jadi logikanya gitu. Jadi karena dia nggak melayani eceran, otomatis dia ke pedagang besar dulu. Jadi produsen ke pedagang besar, baru setelah itu masuk ke pengecer, terus dijual ke konsumen. Sistemnya kayak gitu. Nah, ini lebih lebih jelasnya saya lihatkan jawabannya supaya bisa membantu pemahaman teman-teman semua. Nah, ini saluran distribusi dari PT Sari Segar. Nah, yang pertama itu dari produsen. Produsen tadi, kan tadi dibilang bahwa di situ langsung ke pedagang besar. Nah, jadi dari produsen turun ke pedagang besar dan dia tidak tidak melayani eceran kan, karena dia tidak melayani eceran. Jadi di sini akhirnya dia ke pengecernya, selain ke pengecer, terus kemudian ke konsumen. Nah, ini saluran distribusi produk dari produsen langsung ke pedagang besar. Produsen lebih memilih melayani pembelian langsung skala besar melalui pedagang besar dan tidak melayani pengecer. Pengecer yang ingin membeli produk teh sari segar dapat membeli produk dari pedagang besar kemudian dapat menjualnya ke konsumen langsung. Nah, ini jadi langsung ya, pedagang besar juga nggak melayani ecer-eceran dikit-dikit gitu enggak, tapi yang membeli itu adalah pengecer dulu. Jadi dia beli juga agak banyak, terus nanti diserahkan ke konsumen. Jadi itu soal dari TAP manajemen yang bisa saya bahas pada pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan pada saya melalui chat WA boleh, melalui komentar juga boleh. Kalau mungkin ada yang mau dibahas tentang apa, ya silakan disampaikan, nggak apa-apa. Mungkin ada materi yang belum dipahami. Dengan teman-teman mau bertanya, itu juga sama saja memberikan saya penambahan ilmu supaya saya bisa lebih belajar lagi. Karena saya juga masih belajar, saya belum terlalu expert, dan saya berbagi pada teman-teman supaya bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang kesulitan dan saya bisa membantu sebaik mungkin sebisa saya. Dan saya juga minta maaf sudah memberikan penjelasan mungkin ada yang kurang bisa dimengerti atau mungkin masih banyak yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf karena hari ini saya juga masih belum terlalu fit, saya masih nggak enak badan ya teman-teman, jadi masih yang penting saya bisa menjelaskan lah gitu ya. Tapi kalau belum optimal saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like supaya akun ini semakin berkembang dan semakin membesar. Saya pun juga semakin bersemangat untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu untuk ujian TAP, jaga kesehatan dan jangan sampai telat datang supaya nanti ujiannya bisa diikuti dengan baik dan memberikan nilai yang semaksimal mungkin. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.